Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas tentang cara atau gimana nih cara kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Tonton terus videonya ya. Jadi, menurut aku kita harus paham siapa sih yang memberikan masalah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas kehendak Allah. Jadi kita harus paham dulu, gak ada siapapun yang bisa mendatangkan masalah atau menyebabkan hidup kita itu bermasalah. Gak ada siapapun yang bisa menyebabkan itu semua jika bukan karena seizin Allah. Jika kita paham akan takdirnya Allah, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini terjadi atas kehendaknya Allah, jika masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah menjadi takdirnya Allah, menjadi kuasanya Allah untuk kehidupan kita, otomatis Allah yang memberikan masalah dan Allah pula lah yang akan menyelesaikan segala masalah kita, menyelesaikan segala urusan kita dengan caranya Allah. Setelah kita paham bahwa yang mendatangkan masalah itu adalah Allah, itu sudah menjadi takdirnya Allah, sudah menjadi takdir yang ditentukan buat kita dari Allah, dan kita yakin dan kita paham, percaya bahwa Allah yang memberikan masalah dan Allah pula lah yang akan menyelesaikan masalah kita. Kita pun juga bisa jadi Allah mendatangkan kesulitan, Allah memberikan ujian dalam kehidupan kita itu sebagai bentuk teguran dari Allah buat kita, supaya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, terkadang kita pun juga masih lalai akan kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah. Bisa jadi nih, Allah mendatangkan masalah, Allah mendatangkan ujian, dan di saat kita benar-benar kepepet, di saat kita benar-benar merasa terpuruk, benar-benar merasa kayak nggak bisa nyelesain masalah kita sendiri, nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri, dan nggak bisa mengharapkan bantuan dari orang lain, di saat kita merasa kepepet, di saat itulah kita merasa butuh Allah. Terkadang lewat ujian, lewat masalah, kita jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Allah nguji kita sebagai bentuk teguran dari Allah buat kita, supaya diri kita ini lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, lebih memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah, tanpa berharap kepada siapapun itu kecuali hanya kepada Allah. Yang selanjutnya, bisa jadi Allah itu ngasih hadiah. Kita itu akan dikasih hadiah yang spesial dari Allah. Kita itu akan dikasih hadiah yang istimewa dari Allah. Tapi bungkusnya itu ya berupa masalah, berupa ujian. Kita dikasih hadiah sama Allah lewat ujian. Tinggal gimana nih kita menyikapi ujian, menyikapi masalah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi kita itu harus tetap berprasangka baik dan justru bersyukur, berusaha untuk melatih. Kita sama-sama belajar, aku dan teman-teman pun juga masih berproses. Aku sendiri pun juga masih berusaha untuk belajar untuk senantiasa berhusnudzon terhadap segala ketetapan yang Allah berikan. Ketika Allah uji ya, ketika Allah menghadirkan masalah dalam kehidupan kita ya, kita sabar, kita ikhlas, dan banyak-banyak bersyukur, karena bisa jadi di balik masalah, di balik ujian yang Allah datangkan kepada kita, akan ada banyak hadiah, akan ada banyak kejutan, akan ada banyak hikmah pembelajaran yang bisa kita ambil dari permasalahan yang kita hadapi. Dan bisa jadi pula dengan Allah mendatangkan masalah,
kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin memasrahkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan lewat ujian yang Allah berikan itu pula Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Kita semua gak pernah tahu rencananya Allah terhadap kehidupan kita itu seperti apa, tapi aku berusaha untuk bismillah, berusaha untuk memindset pikiran aku supaya sabar, supaya tetap berprasangka baik terhadap segala ketetapan yang Allah berikan kepada kehidupanku. Karena di dunia ini nggak selamanya kita itu akan bersedih terus menerus ya teman-teman, dan nggak selamanya pula kita juga akan bahagia terus menerus. Jadi kita harus tetap berprasangka buruk. Jika dikasih berupa nikmat, berupa kebahagiaan kepada Allah, ya kita syukuri. Begitupun juga sebaliknya, jika kita dikasih ujian, dikasih masalah dalam kehidupan kita, kita pun juga berusaha untuk sabar, berusaha untuk ridho, berusaha untuk ikhlas, dan tetap bersyukur, tetap berpikiran positif, dan tetap berprasangka baik terhadap segala ketetapan Allah. Yakin dan percaya sama Allah kalau Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin cukup sekian ya teman-teman yang bisa aku sharingkan, yang bisa aku ceritakan kepada teman-teman, gimana nih cara kita menghadapi masalah. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya, manfaat sholawat yang aku rasakan adalah alhamdulillah, dengan seizin Allah, dengan wasilah sholawat, doa-doa kita juga akan lebih mudah terkabul dengan membaca sholawat Nabi kepada Rasulullah SAW. Pada dasarnya masih banyak ya teman-teman manfaat dari kita membaca sholawat. Tinggal teman-teman nih ngebuktiin sendiri manfaat sholawat apa aja sih yang bisa kita dapatkan dengan kita merutinkan, mendawamkan membaca sholawat kepada Rasulullah. Insya Allah dengan yakin dan percaya kepada Allah, teman-teman semua pun juga, kita semua pun juga akan merasakan keajaiban sholawat di dalam kehidupan kita. Nah, untuk selanjutnya, manfaat sholawat yang aku rasakan adalah alhamdulillah, dengan seizin Allah, dengan wasilah sholawat, doa-doa kita juga akan lebih mudah terkabul dengan membaca sholawat Nabi kepada Rasulullah SAW. Pada dasarnya masih banyak ya teman-teman manfaat dari kita membaca sholawat. Tinggal teman-teman nih ngebuktiin sendiri manfaat sholawat apa aja sih yang bisa kita dapatkan dengan kita merutinkan, mendawamkan membaca sholawat kepada Rasulullah. Insya Allah dengan yakin dan percaya kepada Allah, teman-teman semua pun juga, kita semua pun juga akan merasakan keajaiban sholawat di dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang cara atau gimana nih cara kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Tonton terus videonya ya. Jika kita paham akan takdirnya Allah, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini terjadi atas kehendaknya Allah, jika masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah menjadi takdirnya Allah, menjadi kuasanya Allah untuk kehidupan kita, otomatis Allah yang memberikan masalah, dan Allah pula lah yang akan menyelesaikan segala masalah kita, menyelesaikan segala urusan kita dengan caranya Allah.
Setelah kita paham bahwa yang mendatangkan masalah itu adalah Allah, itu sudah menjadi takdirnya Allah, sudah menjadi takdir yang ditentukan buat kita dari Allah, dan kita yakin dan kita paham, percaya bahwa Allah yang memberikan masalah dan Allah pula lah yang akan menyelesaikan masalah kita. Kita pun juga bisa jadi Allah mendatangkan kesulitan, Allah memberikan ujian dalam kehidupan kita itu sebagai bentuk teguran dari Allah buat kita, supaya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, terkadang kita pun juga masih lalai akan kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah. Bisa jadi nih, Allah mendatangkan masalah, Allah mendatangkan ujian, dan di saat kita yang selanjutnya bisa jadi Allah itu ngasih hadiah. Kita itu akan dikasih hadiah yang spesial dari Allah, kita itu akan dikasih hadiah yang istimewa dari Allah, tapi bungkusnya itu ya berupa masalah, berupa ujian. Kita dikasih hadiah sama Allah lewat ujian, tinggal gimana nih kita menyikapi ujian, menyikapi masalah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi kita itu harus tetap berprasangka baik dan justru bersyukur, berusaha untuk melatih. Kita sama-sama belajar, aku dan teman-teman pun juga masih berproses, aku sendiri pun juga masih berusaha untuk belajar untuk senantiasa berhusnudzon terhadap segala ketetapan yang Allah berikan. Ketika Allah uji ya, ketika Allah menghadirkan masalah dalam kehidupan kita ya kita sabar, kita ikhlas dan banyak-banyak bersyukur, karena bisa jadi di balik masalah, di balik ujian yang Allah datangkan kepada kita akan ada banyak hadiah, akan ada banyak kejutan, akan ada banyak hikmah pembelajaran yang bisa kita ambil dari permasalahan yang kita hadapi.